Welcome to my channel Hachio Misteria. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas beberapa hantu Jepang yang tidak kalah seram dengan hantu yang ada di Indonesia. Penasaran sama videonya? Tonton video ini sampai habis. Nah, hantu yang pertama adalah Yuki Onna atau gadis salju. Yuki Onna terletak di pegunungan es atau di hutan yang penuh dengan tumpukan salju. Pada awal kemunculannya, Yuki Onna akan menjadi sosok yang sangat remah. Nah, Yuki Onna bermaksud ikut ke rumah korban dengan cara dia menolong para korban dari badai salju. Setelah sesampainya di rumah korban, Yuki Onna bermaksud untuk membekukan rumah si korban dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua adalah Kuchisake Onna, yaitu hantu bermulut sobek. Nah, pada awal kemunculannya diduga bahwa Kuchisake Onna berasal dari zaman Heian, yaitu tahun 794. Pada zaman itu, tinggallah sesosok wanita cantik yang menjadi istri seorang samurai. Dengan kecantikannya, dia sering berselingkuh. Pada suatu hari, sang suami memergoki kelakuan istrinya yang sedang berselingkuh. Karena tidak tahan melihat sang istri berselingkuh, sang samurai ini mengayuh pedangnya dan dia menyabetkan pedangnya ke mulut sang istri. Ia sabatkan tuh kan ya pedangnya, ia sabatkan ke mulut sang istri. Nah, sang istri pun mulutnya robek dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Nah, si sang istri pun akhirnya tewas dan dipercaya bahwa Kuchisake Onna arwahnya pun gentayangan. Arwahnya ini akan mengincar para pria sambil menutup bagian mulutnya dengan kain sambil ia bertanya, "Apakah aku cantik?" Nah, yang ketiga adalah teke-teke, yaitu si hantu merangkak. Kalau di Indonesia ada suster ngesot, nah di Jepang ada teke-teke, yaitu si hantu merangkak. Teke-teke merupakan hantu Jepang yang tewas secara tragis di stasiun Hokkaido, Jepang. Dikabarkan bahwa gadis ini jatuh di atas rel kereta api di stasiun Hokkaido, Jepang. Nah, gadis ini terlindas dan akhirnya meninggal dunia. Arwahnya yang tidak tenang kemudian menghantui seluruh warga kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Ia merangkak dengan kedua tangannya dan dia hanya memiliki setengah badan, yaitu sampai pinggang. Nah, konon katanya teke-teke ini sering menghantui warga. Yang keempat ada Jatsuya Kaidan. Nah, diceritakanlah ada satu kampung. Nah, kampung tersebut terletak di sebuah desa kecil di pegunungan Jepang. Diceritakanlah bahwa ada seorang wanita yang bernama Oiwa. Nah, Oiwa ini tinggal bersama suaminya, yaitu Tamiya Lemon, di kampung itu. Istrinya ini sangat menyayangi suaminya. Nah, si Oiwa ini tidak tahu bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Aome. Singkat cerita bahwa keluarga Aome ini tahu bahwa Tamiya Lemon ini telah mempunyai istri yang bernama Oiwa. Nah, keluarga Aome ini marah dan dia mengancam, dia bertanya kepada Tamiya Lemon. Nah, si Tamiya Lemon ini disuruh dia memilih istrinya atau Aome, si selingkuhan ini. Nah, singkat cerita, Lemon yang memilih Aome, si selingkuhan ini, ia meracuni istrinya yang tidak tahu bahwa istrinya ini dalam keadaan hamil. Setelah Oiwa ini diracun, nah kemudian perutnya yang dalam saat itu dalam keadaan hamil, perutnya menjadi keguguran. Mukanya si Oiwa ini menjadi hancur dikarenakan racun dari suaminya dan akhirnya Oiwa meninggal. Nah, meninggalnya Oiwa, arwahnya pun gentayangan. Nah, setelah gentayangan, apa yang terjadi? Oiwa ini menjadi hantu arwah penasaran. Yang kelima ada Okiku. Dari mitos paling umum, kejadian ini berada di Himeji atau yang sekarang suka disebut dengan prefektur Hyogo. Nah, di sini diceritakan bahwa Okiku adalah seorang wanita cantik yang menarik perhatian beberapa pria di daerah itu.
Jadi Okiko ini adalah pengikut setia dari Tuan Samurai yang ada di prefektur Hyogo. Singkat cerita, di kastil ini bahwa banyak pria yang menyukai Okiko, termasuk salah seorang pria yang bernama Aoyama. Aoyama yang seorang samurai lalu mengungkapkan isi hatinya ke Okiko. Namun Okiko menolak karena Okiko tidak mencintai Aoyama. Aoyama yang sakit hati akhirnya menjebak Okiko dengan menyembunyikan satu pusaka di kastil samurai itu. Setelah itu, Aoyama menuduh Okiko bahwa barang itu dicuri oleh Okiko dengan alasan bahwa pusaka itu terletak di samping kamarnya Okiko. Okiko yang dituduh lalai dan dia merasa ketakutan, dan akhirnya waktu ini Aoyama mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebelum itu Okiko ini diberi hukuman dengan ia harus menikah pada orang yang menemukan barang itu. Singkat cerita, si brengseknya Aoyama ini telah melakukan settingan itu. Si brengsek Aoyama ini pura-pura menemukan bahwa barang itu ia temukan di daerah itu dan langsung ditemukan ke ketua kastil. Setelah itu Aoyama sekali lagi meminta kepada Aoka untuk menjadi pasangannya. Akan tetapi di sini Okiko masih terus menolak dan terus menolak. Karena berkali-kali ditolak, Aoyama ini membunuh Okiko. Si jasadnya ini ia masukkan ke dalam sumur. Setelah kejadian itu, arwah Okiko terus-menerus keluar dari sumur itu, dan arwahnya Okiko ini mencari mangsa di daerah kastil itu. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jika kalian suka sama video ini, tolong like and subscribe channel ini dan bantu supaya channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, Hachiu Misteri pamit. Bye.